Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pada hari ini kita datang sudah mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pada hari ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami dapat berkumpul bersatu Tuhan untuk memulaikan ibadah pada hari ini Yesus. Kau yang tolong sertai kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Jamah hati kami Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan Tuhan ibadah pada hari Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu saja yang hadir Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan layak di
Mari bebaskan dirimu. Kita mau memuji Tuhan sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Hatiku percaya. Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lagi ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari kami. Kasih setiamu selalu nyata buat setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita dan kita katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala dan katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman bahwa Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan yang mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. sama-sama katakan Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat semua dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, saat hari ini, kalau kita boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan lihat itu sebagai suatu hal yang besar, tetapi pandanglah Dia. Lihatlah Dia. Dia Tuhan kita. Dia sanggup menggenapi janji-janji dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa
kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita semua menghitung diri. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kau sanggup memenuhi janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tadi kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hati-Mu disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami rindu untuk kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Dan berikan kepada kami Tuhan pengertian-pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami Tuhan pendengar yang baik dan pelaku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Ada sukacita bersama kita dimanapun kita berada. Saya mau bercerita sedikit yang saya lihat beberapa hari belakangan pada saat kami sibuk-sibuk untuk acara wisuda adik saya Billy. Saya melihat orang tua kami mukanya itu sumringah terus gitu, jadi enak untuk dilihat ya. Enak untuk dilihat. Memang Billy ini puji Tuhan membanggakan sekali bagi kami gitu ya. Sering dapat penghargaan dan saya juga berdoa talenta yang Tuhan berikan terus bisa dikembangkan seperti itu. Tetapi yang saya mau saksikan adalah bukan tentang Billy, tetapi saat saya melihat senyum di wajah orang tua itu rasanya enak banget gitu. Kalau saya senyum seperti ini, Bapak Ibu Saudara seneng gak lihatnya? Bayangkan kalau saya seperti ini ya. Ini off kamera dulu, terus saya masuk. Selamat pagi. Udah siap dengar khotbah? Jangan tidur ya. Jangan main handphone ya. Gak enak kan? Gak enak kan? Saat kita baru masuk, auranya udah gak enak, udah gak ada senyumnya seperti itu. Jadi hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan dan tema kita adalah tunggu sebentar. Nah, ini dia. Sing full senyum ya. Banyak yang sering dengar lagunya di Instagram kali ya. Mbok yo sing full senyum sayang. Ben aku semangat berjuang gitu katanya ya. Lagu dunia ada yang mengambil teks ini sing full senyum dan saya melihat oh, seorang pasangan itu harusnya saling memberikan senyum supaya pasangannya semangat berjuang kayak gitu. Di liriknya juga ada sing full senyum ben aku soyo tambah sayang. Wih, supaya aku semakin tambah cinta katanya gitu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bersukacita, tentang bagaimana senyum yang kita sama-sama mau pelajari bukan senyum yang ada di dunia ini tapi senyum yang ada dalam Alkitab. Oke. Filipi 4 pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Ayat ini luar biasa. Bersukacitalah dalam Tuhan, senantiasa dalam Tuhan. Sudah bersukacita senantiasa, berarti selalu dalam Tuhan. Kemudian sekali lagi diulangi, di-repeat, ada penekanan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi ayat ini punya penekanan khusus tentang bersukacita. Dan luar biasanya Filipi ini, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, hanya 4 pasal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab ini, Alkitab Bapak Ibu Saudara, 4 pasal ini penekanannya bersukacita. Selalu ditekankan untuk ayo bersukacita, ayo bersukacita. Seperti itu. Luar biasa, penekanannya adalah tentang bersukacita. Dan hari ini Tuhan mau kita jemaat GBD Alpha Omega dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, siapapun Anda, hari ini kita diajar untuk apa? Untuk bersukacita. Bersukacita. Kenapa? Tuhan baik. Tuhan baik. Kenapa Tuhan mau kita belajar tentang bersukacita? Coba kita lihat. Hari-hari ini sukacita itu mungkin sudah mau masuk museum. Sudah langka. Kalau kita cari yang namanya sukacita mana ya? Mungkin sudah mau dimuseumkan berapa tahun lagi. Karena sudah langka. Di rumah nggak ada senyum, di kantor nggak ada senyum, ketemu teman nggak ada senyum, susah. Karena apa? Karena tekanan yang bertubi-tubi datang hari-hari ini. Pandemi bertahun-tahun membawa tekanan yang dahsyat. Perpisahan terjadi, kehilangan kita. Kehilangan permanen tanpa kita siap, karena itu mendadak sekali. Atau kehilangan yang nggak permanen, mungkin kehilangan pekerjaan.
kehilangan lapangan kerja, kehilangan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi kehilangan demi kehilangan terjadi. Dan itu begitu luar biasa menekan mental seseorang sampai orang lama-lama makin stres. Cari cara untuk berjuang, untuk bangkit. Dan senyum itu mulai hilang. Pandemi belum selesai. BBM sudah naik. BBM nggak dinaikkan, pemerintah kalang kabut. Dana subsidi terus dikucurkan, mulai dari pemberian vaksin dan lain sebagainya. Terus pemerintah keluarkan uang untuk rakyatnya. Tetapi rakyat juga merasa tertekan, jangan dinaikkan, kami juga kesulitan. Sehingga sulit sekali untuk muncul senyum. Belum lagi ibu-ibu muda kelabakan ngurus rumah tangga sudah sulit, ditambahin PR sekarang jadi guru pada saat anak-anaknya harus bersekolah secara online. Beberapa waktu yang lalu sekolah dilakukan secara online, pendidikan secara online. Dan saya mendengar, ya puji Tuhan anak saya belum masuk sekolah yang tingkat SD dan lain sebagainya. Tetapi saya mendapat kesaksian dari teman-teman saya, aduh pusing, bayar sekolah iya tapi ngajar sendiri. PR-nya lah disuruh gini, tugasnya A, B, C. Mereka stres, gak ada senyum, yang adanya pertengkaran. Di rumah banyak pertengkaran. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, sing full senyum anakku, sing full senyum. Ayo coba, walaupun pakai masker, di dalam masker kita mau senyum sendiri. Terima kasih Tuhan, aku mau senyum. Kita belum dengar nih firman Tuhannya, tetapi baru ayat pembuka kita mau bersukacita, kita mau senyum. Nah, kita perhatikan lanjutannya Filipi pasal 2 ayat yang ke-18. Ini perkataan Paulus masih di kitab yang sama, di kitab Filipi. Paulus berkata seperti ini, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kenapa? Paulus ternyata nggak hanya mengajarkan untuk bersukacita. Jemaat Filipi bersukacita ya, bersukacita enggak. Tetapi dia berkata, bersukacitalah dengan aku. Berarti Paulus sendiri sudah bersukacita. Paulus sendiri mengerti apa dampak dari bersukacita. Dan dia bilang, ayo bersukacita. Seperti itu. Jadi sukacita, next. Sukacita adalah sebuah energi positif. Sukacita itu energi positif yang akan berdampak bagi orang lain. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tiba-tiba saya datang khotbah, saya merengut, saya marah-marah, suasananya udah nggak enak. Energinya di ruangan ini langsung nggak enak. Tapi kalau saya datang senyum, saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, energinya tersalur. Bapak Ibu Saudara menjadi sukacita. Wah, semangat, langsung gitu. Sukacita adalah sebuah energi positif yang akan berdampak bagi orang lain. Nah, padahal saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, sebenarnya secara manusia dia sedang nggak baik-baik saja. Sebenarnya Paulus sedang nggak baik-baik saja. Kenapa? Paulus sedang ada di dalam penjara. Paulus sedang dihukum di dalam penjara, tapi dia bisa berkata bersukacitalah dan bersukacitalah dengan aku, bersama aku. Luar biasa. Kita lihat Filipi pasal pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus menuliskannya di dalam penjara. Secara manusia gimana seorang yang di penjara bisa bersukacita? Dia bisa protes sama Tuhan, Tuhan, aku kan melayani Engkau. Aku mau menyelamatkan jiwa-jiwa, aku mau bercerita tentang Engkau, tentang kebesaran-Mu. Tetapi kenapa aku justru di penjara? Bekerjalah Tuhan, lepaskan aku.
supaya aku bisa bekerja untuk engkau. Manusia seperti itu. Tetapi Paulus enggak. Ayo bersukacitalah dengan aku. Di dalam tekanan Paulus bisa bersukacita. Karena dia tahu nama Tuhan dipermuliakan. Itu Paulus. Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk bersukacita. Padahal secara logika manusia, Paulus enggak pantas untuk bersukacita. Atau sulit untuk bisa bersukacita. Kenapa Paulus bisa bersukacita? Ini jelas sukacita yang Paulus dapatkan. Ini bukan sukacita yang dari dunia. Tetapi sukacita yang Paulus dapatkan adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara ingat buah Roh Kudus menghasilkan apa aja? 9 sifat kasih. Sukacita tertulis di sana. Ada 9 sifat yang kita bisa lihat dampak dari buah Roh Kudus. Dan salah satunya adalah sukacita. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk anak-anaknya. Karena Tuhan tahu kita perlu bersukacita. Dan sulit untuk bisa bersukacita. Kita lanjut Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera Allah itu nggak masuk akal. Nggak bisa dilogikakan, nggak masuk akal. Karena dia melampaui segala akal. Dari kata-kata ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kita tahu bahwa akal kita itu terbatas. Sadari itu, logika kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, hikmat kita itu terbatas. Limited. Dan damai sejahtera Allah itu melampaui apa yang tadi terbatas itu. Dan apa yang tidak terbatas itu damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mantep ini ayat, mantep banget. Saya waktu belajar kemarin, saya baca-baca lagi ayat ini, mantap. Langsung saya mau share di media sosial saya ini, harus jadi berkat buat banyak orang. Jadi damai sejahtera Allah itu kenapa bisa memelihara hati dan pikiran kita? Wah, nggak masuk akal, nggak bisa, tapi masih bisa damai walaupun keadaannya nggak masuk akal. Karena damai sejahtera Allah itu memang nggak masuk akal. Dan itulah yang memelihara kita. Kalau kita dipelihara oleh sesuatu yang nggak masuk akal, itu yang akan membuat kita bertahan saat terjadi sesuatu yang memang di luar akal manusia. Nangkep ya? Sesuatu terjadi di luar kekuatan kita, di luar logika kita, tapi kita bisa bertahan. Karena yang memelihara kita itu damai sejahtera yang memang di luar akal manusia, melampaui. Salah satu alasan orang nggak bisa bersukacita karena nggak ada damai sejahtera. Benar? Mungkin kalau hari-hari ini kita kehilangan sukacita, mungkin sudah nggak ada damai sejahtera dalam hati kita. Semuanya serba salah. Ngelihat A salah, ngelihat B nggak suka, ngelihat C iri, ngelihat D memorinya apalah. Jadi mental kita yang nggak beres. Dan damai sejahtera itu yang kita butuhkan. Bukan damai sejahtera biasa, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yaitu damai sejahtera Allah. Itu yang membuat kita bisa tertawa saat kita menangis. Itu yang membuat kita tetap bisa menari walaupun di tengah badai. Bukan damai sejahtera yang masuk akal sih, make sense. Enggak. Ini benar-benar enggak masuk akal. Tetapi Tuhan bekerja. Next. Ini berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keadaan boleh tidak baik-baik saja, tetapi bersama Kristus kita tahu bahwa semua akan baik-baik saja. Amin. Amin. Katakan dalam hati, keadaanku boleh tidak baik-baik saja, tapi bersama Kristus aku tahu bahwa semua akan baik-baik saja.
everything gonna be okay. Nah, kita lihat beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang punya masalah dengan sukacita atau kesulitan untuk bersukacita. Yang pertama adalah Kain. Kain kita tahu, kita baca dulu dia dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Kejadian pasal 4 ayat yang kelima, saya bacakan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Garisnya berubah dari yang lengkungnya ke atas jadi lengkungnya ke bawah. Dari atas kan Tuhan ngelihat, wah cekung nih, senyum. Jadi cembung, gak enak. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Kain itu punya saudara yang namanya Habel. Mereka berdua adalah anak dari Adam dan Hawa. Gitu ya. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kemudian satu saat Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan atau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mereka datang dengan semua hasil usahanya sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kain sebagai seorang petani, Habel sebagai seorang peternak. Mereka bawa hasilnya nih sama Tuhan. Makanya di Ibrani pasal 11 dikatakan persembahan Habel diterima karena ada imannya, sedang Kain kurang iman, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat Kain dan Habel bawa persembahan sesuai dengan yang Tuhan percayakan nih. Tetapi persembahan Kain gak diterima, sementara persembahan Habel diindahkan. Itu membuat Kain panas. Kain panas. Dia cemburu, dia iri, dia merasa, loh aku juga beri kok. Mana aku gak dihargai, aku gak dianggap, seperti itu. Keadaan di sekitar Kain menjadi gak enak, menjadi gak baik. Kain cemburu. Dan itu membuat hatinya panas dan mukanya muram. Saat keadaan di sekitar Kain menjadi gak baik, sukacita Kain menjadi hilang. Saat keadaannya gak baik, Kain kehilangan sukacita. Seberapa banyak dari antara kita yang seperti Kain, yang kalau keadaan di sekitar kita gak baik, keadaan kita sedang gak baik-baik saja, dengan mudah kita berubah menjadi tidak bersukacita, kehilangan sukacita. Kita lihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat di ayat ini dicatatkan antara berbuat baik dan bersukacita. Berbuat baik dan bersukacita, next. Nah, berbuat baik dan bersukacita. Tadi dikatakan di ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Si Kain hatinya panas karena dia tidak berbuat baik. Dia sudah merencanakan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Itu Kain. Jadi si Kain kehilangan sukacita karena dia tidak berbuat sesuatu yang baik. Saya mau tanya, dengan kalimat yang ada di Alkitab ini, dengan firman Tuhan ini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, pernah dengar nggak pertanyaan tentang telur dan ayam? Manakah yang lebih dahulu antara telur dan ayam? Mana? Ibu-ibu di pasar tahu, ayam gitu, karena tahu kan ya ayam bertelur gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ada orang juga, nggak semua orang setuju, ada sebagian orang yang berkata telur dulu, dari mana bisa keluar ayam kalau nggak ada telurnya, seperti itu. Jadi, tetapi yang tadi berkata nggak bisa, gimana bisa ada telurnya kalau nggak ada ayam yang bertelur? Pertanyaan ini nggak pernah berujung. Kira-kira mana yang benar? Sulit kan? Kalau saya kasih pertanyaan ini, kemudian Bapak Ibu Saudara berdiskusi, pasti akan rame. Saya izin tinggal keluar, saya makan, saya balik belum selesai. Masih bilang telur, ayam, lempar-lemparan telur. Yang satunya lempar ayam kayak gitu. Kacau gitu ya. Antara telur dan ayam aja jadi kacau. Ini pertanyaan yang gak berujung. Tapi saya mau ganti pertanyaannya.
mana yang lebih dahulu antara berbuat baik dan bersukacita? Mana? Mana yang lebih dahulu? Secara logika manusia kita berkata orang bisa berbuat baik kalau dia sedang bersukacita, bener nggak? Kalau dia sedang nggak bersukacita, dia nggak peduli sama orang lain. Dia lihat orang butuh, ngapain, aku juga lagi males, aku lagi bete, aku lagi marah. Dia seperti itu. Jadi logika kita akan berkata bahwa orang yang bisa berbuat baik adalah orang yang sedang bersukacita. Setuju? Itu membuat kita kurang setuju dengan ayat yang tadi kita baca. Bukankah kamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Berbuat baik dulu, baru bersukacita. Nah, sekarang saya mau kembali ke ayam dan telur tadi. Tidak ada yang benar antara siapa yang lebih awal, telur dulu atau ayam dulu. Itu adalah sebuah siklus, telur menjadi ayam, ayam menjadi telur, telur menjadi ayam, ayam menjadi telur. Itu terus, muter terus. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, pada mulanya Allah tidak menciptakan telur. Karena telur kalau diciptakan kemudian dierami oleh gajah, telurnya pecah. Diinjak gajah, pecah, nggak jadi ayam. Jadi pada mula Allah nggak menciptakan telur. Bukan berarti siapa yang benar, oh ayam yang benar, enggak. Saya nggak sedang bicara tentang itu. Tapi saya mau bilang, walaupun semua ayam itu bermula dari telur, ada satu permulaan yang berbeda, yaitu kuasa Allah. Allah menciptakan. Allah sanggup menciptakan ayam, yang ayam itu sanggup bertelur, telur itu sanggup menjadi ayam lagi. Dapat poinnya. Enggak semua ayam itu dari telur. Ada yang berasal dari kuasa Tuhan. Logika manusia tentang sukacita dan berbuat baik, harusnya orang yang bisa berbuat baik itu orang-orang yang bersukacita. Tetapi Tuhan katakan poin awalnya adalah bersukacita. Berbuat baik terlebih dahulu, baru engkau akan bersukacita. Jadi yang Tuhan mau adalah kita berbuat baik terlebih dahulu, apapun keadaan kita, itu yang akan membuat kita bersukacita. Dan saat kita bersukacita, itu akan kembali kepada kita. Saat kita bersukacita, kita bisa berbuat baik lagi. Dan saat kita berbuat baik, itu mendatangkan sukacita pada kita, persis seperti telur dan ayam tadi. Tetapi yang pertama, itu kuasa Allah. Saat kita berbuat baik, kuasa Allah bekerja. Sukacita Tuhan hadirkan. Poinnya harus kita tangkap di sini. Itu sebuah siklus yang terus berulang, tetapi poin awalnya adalah kuasa Allah. Logikanya kita orang yang bersukacita baru bisa berbuat baik. Tetapi Tuhan ajarkan kita berbuat baik terlebih dahulu, baru bersukacita. Jadi kalau kita mau bersukacita, kita harus berbuat baik. Siap berbuat baik? Siap berbuat baik Bapak Ibu Saudara? Amin. Pada saat Kain kehilangan sukacita, dosa sudah intip-intip. Wah ini gampang ini, sebentar lagi gua senggol deh. Kain kehilangan sukacita, disenggol sama iblis. Langsung dia ajak adiknya, ayo kita pergi ke padang, bunuh. Pembunuhan pertama terjadi saat orang kehilangan sukacita. Jangan biarkan sukacita kita hilang. Jangan biarkan sukacita kita hilang. Bahaya, saat kita nggak berbuat baik, kita kehilangan sukacita. Saat kita kehilangan sukacita, dosa sudah intip-intip Bapak Ibu Saudara. Next. Saya mau pesen. Sing full senyum. Jangan kehilangan sukacita. Yang penuh senyumnya, jangan kehilangan sukacita. Amin. Dari kisah Kain kita belajar. Next. Dari kisah Kain kita belajar hal ini. Sukacita seharusnya bukan karena keadaan baik, tetapi karena kita berbuat baik. Bukan karena keadaan baik, tetapi karena kita berbuat baik. Itu yang mendatangkan sukacita bagi kita. Itu contoh dari Kain. Satu contoh lagi, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang Hana. Hana kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Peninas menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya,
Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kita lihat Hana, dia juga punya masalahnya sendiri. Dia juga sering murung, sulit untuk senyum. Dan di sini diceritakan tentang Elkana yang mempunyai istri namanya Hana dan satu lagi namanya Penina. Elkana dan Hana nggak punya keturunan, nggak punya anak. Tapi Elkana mendapatkan anak dari Penina. Dan itu membuat Penina seolah-olah, wah aku lebih berharga, aku lebih tinggi seperti itu. Itu yang dirasakan oleh Hana. Dia tertekan oleh serangan-serangan dari Penina. Nah, hal ini membuat Hana muram karena ini terjadi bertahun-tahun terus-menerus. Dan saat si Elkana melihat si Elkana melihat si Hana sedang muram, dia katakan seperti ini, Hana, sing full senyum, ben aku semangat berjuang. Akhirnya muncullah lagu ciptaan Elkana, mbok sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang, gitu katanya ya. Si Elkana nyanyi sama Hana. Ya, itu zaman dulu terus di recycle, sekarang lagi trending nih di TikTok sama di Instagram. Nah, saat si Elkana melihat Hana muram, dia mencoba untuk menghibur. Dia mencoba untuk menghibur si Hana ini. Tetapi Hana nggak bisa karena tekanan yang dia rasakan terlalu berat. Hana merasakan tekanan yang bertubi-tubi yang nggak ada henti-hentinya. Nah, kita lihat 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Kita lanjut ayat 17 sampai 18. Bagaimana Hana keluar dari tekanan. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10, kita lanjut ayat 17 sampai 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi di kisah ini ada hal yang sangat menarik yang bisa kita pelajari. Hana berada dalam kemuraman yang cukup lama, terjadi bertahun-tahun. Setiap kali mereka ke rumah Tuhan, Hana muram. Mau ketemu Tuhan tapi muram, seperti itu. Elkana mau menghibur tapi nggak bisa. Tapi satu perubahan besar terjadi. Saat apa? Saat Hana datang dan berdoa kepada Tuhan. Saat Hana datang, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1, pasal 2 gini ya, kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Hana itu berdoa sampai seperti orang gila. Si Imam Eli ngelihat Hana, wah ini kayak orang gila ini, orang mabuk seperti itu. Tetapi Hana sedang mencurahkan apa yang ia rasakan kepada Tuhan. Karena tekanan yang begitu berat, nggak bisa ia ceritakan sama orang lain termasuk Elkana suaminya. Dan dia akhirnya menemukan satu tempat yang tepat untuk bercerita, yaitu Tuhan. Dan Tuhan mau mendengar semua keluhan atau isi hati dari Hana. Setelah Hana selesai berdoa, dikatakan nggak lama kemudian mukanya nggak muram lagi. Mukanya tidak muram lagi. Kenapa muka Hana nggak muram pada saat dia datang di kaki Tuhan? Apakah doanya sudah terkabul? Belum. Hana tidak bersedih lagi bukan karena doanya sudah terjawab atau terkabul. Tetapi Hana merasakan sebuah kelegaan yang besar saat dia taruh bebannya di kaki Tuhan. Saat dia datang taruh bebannya di kaki Tuhan, dia tahu masalah ini memang belum selesai. Tapi aku akan baik-baik saja. Seberapa banyak beban yang hari ini berat yang kita pikul sendiri. Seringkali kita berjuang terus-menerus melawan beban-beban yang sepertinya nggak masuk akal kita, nggak masuk logika kita untuk kita pikul. Datang sama Tuhan, ada kelegaan di kaki Tuhan. Hari Rabu kita buka ibadah doa dan penyembahan untuk apa? Untuk Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan semuanya di kaki Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan, untuk bisa senyum lagi.
Jangan malas datang hari Rabu untuk berdoa bersama. Jangan malas. Jangan pikir orang Kristen cukup ibadah hari Minggu, nggak cukup. Nggak cukup. Datanglah berdoa karena Kristen itu berarti punya hubungan pribadi sama Tuhan. Di sini apa artinya seorang pendeta cerita tentang Tuhan, khotbah gini, kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Masing-masing harus punya hubungan sama Tuhan. Biasakan membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pikul beban itu sendiri. Ada kelegaan saat kita datang di kaki Tuhan. Masih ingat ayat yang tadi kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat kita tahu bahwa keadaan boleh tidak baik-baik saja. Tapi bersama Kristus kita tahu bahwa apa? Katakan 1, 2, 3, semua akan baik-baik saja. Ada masalah yang belum beres hari ini? Ada persoalan yang belum baik-baik saja hari ini? Katakan, bersama Kristus semua akan baik-baik saja. Next, dari kisah Hana kita belajar bahwa sukacita itu bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menyerahkan yang kita takutkan. Trust Him. Trust Him. Cukup dengan percaya sama Tuhan, kita bisa menyerahkan persoalan kita sama Tuhan. Pernah nggak sih kita ngalamin masalah, anak-anak muda, kita udah tangani nggak bisa, akhirnya satu titik kita cerita sama orang tua. Karena kita percaya orang tua kita bisa menolong kita. Tuhan menunggu kita bercerita, Tuhan menunggu kita percaya sama Dia dan menyerahkan masalah kita di kaki Tuhan. Dan kita akan pulang dengan bersukacita. Oke, itu adalah contoh dari Kain dan Hana. Tapi kita juga mau belajar dari apa yang Yesus ajarkan tentang sukacita atau bahagia itu. Bagian terakhir dalam Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang keempat. Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang keempat. Kali ini saya mau minta Bapak Ibu bisa cek dulu di Alkitab atau di gadget dulu di Matius 5. Supaya Bapak Ibu saudara pada saat saya bercerita bisa ngikutin. Matius 5 ayat 1 sampai yang keempat disiapkan dulu. Karena nggak semuanya saya tampilkan. Oke. Matius pasal 5, saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, kita lihat di bawah-bawahnya selanjutnya, mulai ayat yang ke-5, ke-6, terus sampai yang ke-12, banyak kata-kata yang namanya bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Tapi dua ini adalah contoh. Bersukacitalah orang yang miskin, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, seperti itu ya. Nah, ini adalah khotbah pertama Yesus. Jadi Yesus itu melakukan mujizat dan lain sebagainya, mengajar. Banyak orang yang percaya ngikutin Yesus. Dan dia lihat orang banyak berbondong-bondong, Yesus naik ke atas bukit. Dan ini khotbah pertama Yesus. Dan khotbah pertama Yesus adalah tentang berbahagialah. Yesus mau pengikutnya apa? Berbahagia. Dan hari ini kenapa kita belajar tentang full senyum? Yesus mau jemaat Tuhan, baik Alfa Omega maupun secara online, berbahagia. Sama, berbahagialah. Bahagia punya porsi yang penting dalam pengajaran Yesus. Tetapi bahagia seperti apa sih yang Yesus ajarkan? Tadi kita sudah baca sebagian, berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini nggak masuk logika. Orang miskin pengennya kaya dulu baru bersuka cita, baru berbahagia. Orang berduka cita maunya nggak ada kesesakan baru bisa berbahagia. Ini nggak masuk logika manusia, di luar akal. Kenapa Yesus mengajarkan bahagia, 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 supaya orang-orang berbahagia, tetapi nggak masuk akal. Sepertinya sulit gitu.
Karena bahagia yang Yesus ajarkan itu tentang hati. Kenapa bahagia yang Yesus ajarkan itu sepertinya nggak masuk akal? Karena bahagia yang Yesus ajarkan itu pusatnya di hati. Berfokus dari hati manusia. Ini bicara tentang kelahiran baru. Ini bicara tentang kelahiran baru. Saat kita lahir baru, kita kenal Yesus, kita lahir baru, kita ikut Yesus. Ada perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia. Itu yang membuat kita bisa bersukacita, berbahagia. Hati yang berbahagia. Next. Jadi berbahagia yang Yesus ajarkan bukanlah tentang kebahagiaan yang dikerjakan oleh manusia, tetapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini berbahagia yang Yesus ajarkan bukan tentang kebahagiaan yang dikerjakan manusia yang fana, tetapi tentang bahagia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada saat itu bangsa Israel sebenarnya sedang ada dalam kekuasaan bangsa Roma. Saya ulangi, pada saat itu bangsa Israel sedang berada dalam kekuasaan bangsa Roma. Dia ditekan, dijajah seperti itu ya. Bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari kekuasaan bangsa Roma. Seperti itu. Jadi bangsa Israel sedang ada dalam kekuasaan bangsa Roma dan mereka mau punya pemimpin yang bisa membawa mereka keluar dari kekuasaan bangsa Roma. Dan mereka mengharapkan Yesus hadir sebagai sosok yang bisa membebaskan mereka. Tetapi Yesus hadir di luar pikiran mereka. Bukan seperti yang mereka pikirkan. Yesus gak membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Roma. Itu membuat mereka kecewa. Itu membuat mereka kecewa. Banyak orang kecewa karena mereka berharap Yesus menjadi penebus dari luar, eksternal. Tetapi Yesus bukan datang sebagai pembebas eksternal atau tubuh kita. Yesus datang sebagai pembebas internal dari dalam jiwa kita, hati kita dibebaskan terlebih dahulu oleh Yesus. Itu yang perlu kita tahu tentang cara kerja Yesus. Next. Kenapa Yesus nggak mau bebaskan kita seperti cara dunia? Karena kebahagiaan yang dari dunia justru seringkali membelenggu manusia. Tetapi kebahagiaan yang dari Allah itu memerdekakan. Kalau kita punya standar kebahagiaan dunia, saya mau punya goal mencapai tahap A. Kita bekerja, kita berjuang sampai tahap A. Kita nggak akan puas, manusia nggak akan puas. Kita naikin lagi, tahapku B. Sampai B ternyata nggak puas lagi, kita mau C. Sampai C nggak puas lagi. Kebahagiaan manusia itu justru membelenggu. Kebahagiaan dunia itu justru membelenggu. Tetapi Yesus membebaskan kita dari dalam. Bukan tentang apa yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi apa yang kita dapatkan di surga nanti. Kebahagiaan yang dari dunia. Next. Kebahagiaan yang dari dunia akan selalu memberikan rasa tidak puas. Tetapi kebahagiaan yang dari Allah selalu menyegarkan kita. Puji Tuhan, inilah cara Allah untuk membebaskan kita dari belenggu dunia ini. Dia mau memerdekakan saya, dia mau memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau ajak baca ayat yang tadi kita sudah baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Supaya ayat ini benar-benar menjadi rema kita, nancep di hati kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Satu kali lagi dalam di quote yang berikutnya. Next, 1, 2, 3. Keadaan boleh tidak baik-baik saja, tapi bersama Kristus kita tahu bahwa semua akan baik-baik saja. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Apapun masalah dan beban kita hari ini, Gusti Yesus cuma mau ngomong satu hal. Sing full senyum anak-anakku. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau ku tak
tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dari awal kita sama-sama katakan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku, mari kita berkaca di kehidupan kita masing-masing. Selama ini apakah yang menjadi ambisi kita yang justru menghalangi untuk kita percaya kepada Tuhan? yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua
benar Tuhan. Meski kami tidak bisa melihat, meski kami tidak bisa berharap dengan kenyataan hidup ini, tapi kami punya Engkau lebih besar dari persoalan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk terus hidup dalam sukacita. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti apa yang Kau katakan, berbuat baik, lalu kami bersukacita. Kami lakukan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu persoalan kami. Tapi kami yakin Engkau terus akan menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami. Menjadi pelita bagi kami. Menjadi suluh bagi jalan kami. Engkaulah satu-satunya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati milik-Mu. Sebentar pulang Kau berkati. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami semua. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau terus menolong kami Tuhan. Supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.